Ustadz, apa hukum menggibahi pelaku syirik di tengah-tengah kita? Kalau dia melakukan syirik terang-terangan, gak ditutup-tutupinya syiriknya, boleh digibahi. Dan itu bukan bahagian daripada ghibah yang dosa. Tapi kalau dia melakukan syirik diam-diam, sembunyi-sembunyi, antum tahu lalu antum bicarakan, itu dia ghibah. Apa maksud syirik terang-terangan? Jelas-jelas dia berbuat syirik. Pagi-pagi ada patungnya, Tuhan minta duit, Tuhan minta duit, misalnya kan, lalu kita ghibahi, itu orang tidak punya Tuhan tak siapa-siapa. Itu bukan ghibah. Kenapa? Dia terang-terangan syirik. Sebuah dosa yang orang tidak sembunyi-sembunyi lagi dan diamalkan, dikerjakan terang-terangan, dilihat orang, membicarakannya bukanlah ghibah. Bukanlah ghibah. Tahu kita tetangga toko kita misalnya, terang-terangan dia dibuatnya Tuhan di depan tokonya, Tuhan dia. Atau di dalam tokonya dibuatnya Tuhan, dibuatnya sesajen, terang-terangan dia mengerjakan. Lalu kita bicarakan, itu tetangga itu pelaku syirik sebelah itu bukan ghibah. Termasuk yang bukan ghibah adalah membicarakan orang yang mujahirun fisqan. Dia tontonkan kefasikannya, dia tontonkan perbuatan dosanya. Tidak dosa untuk dibicarakan. Contoh, kita sebut nama seorang selebriti yang tidak menutup aurat, lalu kita katakan, anak nggak mau nyebut aja sebenarnya, lalu kita katakan jangan tiru orang itu karena dia buka aurat setiap hari di televisi. Boleh, itu bukan ghibah. Kenapa? Dia sudah terang-terangan dengan dosanya. Dia seolah-olah mengatakan, ini loh saya dengan dosa saya. Maka membicarakan orang seperti itu tidak dosa. Tidak dosa. Jadi kalau ada orang yang dosa itu dia pertontonkan, paham nggak? Paham mana saya maksud ya? Dan dia saja tidak menutupi aibnya, maka kita tidak berdosa membicarakannya. Tapi kalau dia tutup-tutupi, dia berbuat syirik tapi diam-diam, hanya kita yang tahu, lalu kita bicarakan ke orang, ghibah. Nggak boleh, karena dia ingin menutupinya, kita membukanya. Maka sesuatu yang tertutupi itu yang namanya aib. Tugas kita tutupi lagi lebih rapi, jangan dibuka. Dan setan berusaha untuk membuat kita membukanya. Karena tugas kita sebenarnya kalau itu aib yang tersembunyi, sembunyikan lagi. Usahakan jangan orang tahu, walaupun kita tahu. Imam Syafi'i mengatakan, wa ainaka in abdat ilaiha ma'aiba fasunha wa qul ya ainu linnasi a'yun. Matamu manakala melihat kesalahan saudaramu, tak sengaja melihat kesalahan saudara kita, jaga, kata Imam Syafi'i. Jaga, jangan kasih tahu orang lain. Dan katakan kepada matamu sendiri, wahai mata, manusia punya ribuan mata untuk melihatmu. Lisanaka in abdat ilaiha ma'aiba fasunha wa qul linnasi alsun. Wa lisanaka la tadhkur bihi aurata mri'in fa kulluka auratun wa linnasi alsun. Lisanmu jangan biarkan dia mengucapkan aib saudaranya yang tersembunyi tentunya, bukan yang dia pertontonkan. Ya, lisanaka la tadhkur bihi aurata mri'in fa kulluka aurat. Di dalam tubuhmu terlalu banyak aib dan manusia punya ribuan lisan untuk membicarakannya. Ini nasihat berharga dari Imam Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah, agar kita rajin menjaga, tak sengaja terlihat kesalahan saudara kita tutupi.